Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan 7 saksi untuk mengungkap penembak 2 warga Australia dalam villa di Munggu, Badung. Travel warning yang diterbitkan pemerintah Australia bagi warganya yang akan berkunjung ke Bali dan wilayah Indonesia tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan asing. Seorang perajin gerindik di Desa Mambal, Kecamatan Abian Semal, Badung, membuat terobosan dengan membuat alat musik gerindik sistem bongkar pasang. Polisi saat ini tengah memeriksa rekaman CCTV dan 7 orang saksi untuk mengungkap pelaku penembakan 2 warga Australia di sebuah villa di Munggu, Badung. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menjelaskan, dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah alat bukti diantaranya 17 buah selongsong peluru, 2 proyektil utuh, dan 55 pecahan proyektil. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV dan keterangan saksi di TKP, diduga kuat pelaku berjumlah 2 orang dan mereka fasih berbahasa Inggris dengan aksen Australia. Kemudian dari saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh Polres ini, teman-teman penyidik sampai saat ini saya cek update informasi terakhir ada 7 yang sudah kita minta keterangan saksi ya, yang melihat atau mengetahui langsung kejadian itu, termasuk pemeriksaan alat bukti berupa rekaman CCTV yang mungkin ada di sekitaran TKP. Ada dugaan kita dilakukan oleh 2 pria, dugaan kita. Ya. Orang mana? Ya, kita juga belum tahu sampai sekarang. Namun ada dari keterangan dari CCTV kita mendengar suara percakapan seolah-olah yang bersangkutan itu menggunakan bahasa Inggris yang fasih. Ya, dari keterangan salah satu yang mendengar, oh ini bahasa Australia fasih gitu. Tapi tetap kita sebagai penyidik berpegang kepada hasil dari scientific investigasi. Sebelumnya 2 warga Australia ditembak orang tak dikenal pada Sabtu 14 Juni dini hari di Villa Casa Santisia di kawasan Pantai Seseh, Badung, Bali. Salah satu korban, Zivan, tewas di lokasi, sedangkan Sanar mengalami luka serius. Jenazah Zivan saat ini masih berada di Rumah Sakit Prof. Ngurah, Denpasar untuk menjalani autopsi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA Bali menyatakan, travel warning yang diterbitkan pemerintah Australia bagi warganya yang akan berkunjung ke Bali dan sejumlah wilayah Indonesia tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan asing. ASITA bahkan optimistis kunjungan wisatawan asing ke Bali hingga bulan Juni ini masih tetap tinggi. Bahkan okupansi daripada hotel sampai saat ini malah di atas 80%. Artinya bahwa kunjungan turis ke Bali ini masih tetap bagus di bulan Juni ini. Namun demikian, travel warning atau travel advisory dari negara tetangga terhadap Bali in particular, saya kira itu juga menjadikan remind kita untuk selalu waspada terhadap dengan security, kemudian permasalahan-permasalahan yang menjadi hot issue yang selama ini terjadi di Bali, sampah, kemudian kemacetan. Dan ini kita harus aware dan tanggulangi secara bersama-sama. 5 Juni lalu pemerintah Australia mewanti-wanti warga negaranya agar tidak mengunjungi Bali karena banyak warga negara Australia menjadi korban di sejumlah objek wisata di Bali. Pemerintah Australia juga menyarankan warganya membaca panduan bagi turis asing yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali. Menurut catatan Dinas Pariwisata, kunjungan wisatawan asing di bulan Januari hingga Mei tahun 2023 sekitar 1.800.000 wisatawan.
Tahun 2024 jumlahnya meningkat 2.300.000 wisatawan. Dan tahun 2025 naik menjadi 2.600.000 orang dan sebagian besar wisatawan Australia. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Program makanan bergizi gratis atau MBG saat ini tengah berjalan di berbagai sekolah di Kecamatan Tembuku, Bangli. Program ini mendapat sambutan positif dari siswa kelas 9A SMPN 1 Tembuku. Siswa tampak menikmati makanan dengan menu beragam, seperti sayur, buah, dan lauk pauk sehingga siswa tidak bosan. Setiap harinya menu makan bergizi gratis ini yaitu biasanya itu bervariasi, mulai dari sayur, buah, maupun lauk pauknya tersendiri. Program ini juga membantu siswa yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menghemat uang jajan siswa. Seperti yang dialami Dewa Ayu Surya, dengan program ini ia bisa menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Keuangan saya lebih hemat juga, serta bisa mengatur pola makan karena makanan yang diberikan tentu saja sudah sangat bergizi serta diperhitungkan untuk siswa-siswa. Program makanan bergizi gratis di Kecamatan Tembuku sudah berlangsung sejak bulan Mei lalu dengan sasaran sekitar 1.300 siswa sekolah. Para siswa berharap program ini bisa berlanjut karena sangat bermanfaat. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.